وقل رب زدني علما. Apa hikmahnya? Lalu apa hikmahnya? Kita tahu kan bahwa setiap syariat yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu selalu ada hikmahnya. Terkadang hikmahnya itu bisa kita pahami, terkadang tidak bisa kita pahami. Baik. Salah satu hikmah dari disyariatkannya beribadah kurban adalah menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim alaihi salam waktu itu diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putra kesayangannya, yaitu Nabi Ismail alaihi salam. Kemudian Ibrahim menyampaikan kepada anaknya, "Ya bunayya inni ara fi manami anni azbahuka fanzur madza tara." Wahai anakku, aku melihat dalam mimpi aku menyembelihmu. Nah, para nabi itu kalau mimpinya adalah wahyu. Kalau dia mimpi menyembelih anaknya, berarti dia diperintah untuk menyembelih anaknya. Maka dia tanya kepada anaknya, bagaimana menurutmu? Nah, anaknya juga tahu bahwa mimpinya nabi itu adalah perintah dari Allah, itu adalah wahyu. Nah, maka dia katakan, ya abati fa'al ma tu'mar. Wahai bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan padamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Insyaallah aku akan sabar. Selagi itu perintah Allah, kerjakan saja. Gak apa-apa saya disembelih. Lamma aslama wa tallahu lil jabin wa nadainahu ayya Ibrahim qad saddaqata ar-ru'ya. Begitu keduanya sudah menyerah, Nabi Ibrahim sudah menyerah pada perintah Allah bahwa dia harus menyembelih anaknya. Anaknya juga sudah menyerah pada perintah Allah bahwa dia harus disembelih. Maka Allah memanggil Ibrahim, ya Ibrahim, qad saddaqat ar-ru'ya. Wahai Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan mimpimu. Artinya perintahku telah engkau laksanakan. Sudah cukup. Artinya Nabi Ismail tidak jadi disembelih. Kemudian sebagai gantinya wafadainahu bidhibhin azim. Allah menebusi Ismail, artinya mengganti Ismail dengan domba yang besar. Jadi Nabi Ibrahim menyembelih kurban karena apa? Karena syukur. Nah, syukur kepada Allah, dia tidak jadi menyembelih anaknya. Kemudian kita mengerjakan ibadah kurban karena apa? Karena menghidupkan sunnahnya Nabi Ibrahim. Dan karena syukur kita kepada Allah atas nikmat-nikmatnya. Nikmat apa saja? Kita diberi hidup. Itu nikmat atau bukan? Nah, nikmat. Kita diberi rizki. Hidup kita tenang dan seterusnya, itu semuanya adalah nikmat. Nikmat-nikmat ini kita syukuri dengan cara apa? Salah satunya dengan menyembelih hewan kurban. Kalau secara umum prakteknya orang syukur itu bagaimana? Secara umum prakteknya orang syukur adalah menggunakan nikmat-nikmat yang Allah berikan untuk mendapatkan ridhonya. Asyukru sarful abdi ma'aulahu maulahu min ni'amin fi ridhahu. Syukur adalah menggunakannya seorang hamba pada nikmat-nikmat yang telah Allah berikan untuk mendapatkan ridhonya. Termasuk hikmah dari ibadah kurban adalah untuk memberikan keluasan, untuk memberikan bantuan kepada orang-orang miskin pada hari Idul Adha. Kita tahu, umumnya orang-orang miskin, mereka tidak mampu beli daging. Ya,
Banyak orang-orang miskin gak mampu beli daging. Jangankan beli daging, beli beras saja kadang tidak bisa. Nah, makan saja sering tidak kenyang. Nah, maka disyariatkanlah ibadah kurban yang salah satu manfaatnya adalah apa? Daging kurban itu dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Nah, sehingga mereka bisa merasakan makan daging, makan enak, walaupun hanya 1 tahun sekali. Baik. Kemudian ibadah kurban itu ada syarat-syaratnya. Ada apanya? Ada syarat-syaratnya. Syarat yang utama tentunya adalah syarat umum. Nah, untuk semua ibadah. Apa itu? Niyah. Niat. Ya, niat. Gimana? Dia menyembelih hewan kurbannya dengan niat apa? Kurban. Ya, dengan niat ini adalah udhiyah. Nah, kalau dia menyembelih kambing pada hari itu, nah, niat dia menyembelih adalah untuk menghidangi tamu saja. Sudah kehitung ibadah kurban atau belum? Belum. Ya. Nah, dia menyembelih seekor sapi. Apa tujuannya? Oh, dia setiap hari butuh daging banyak untuk bikin bakso misalnya. Pengusaha bakso. Nah, dihitung kurban atau bukan? Bukan. Kenapa? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innamal a'malu binniyat." Amal-amal itu semuanya bergantung pada niat. Ya, termasuk sama-sama orang menyembelih kambing, sama-sama orang menyembelih sapi, sama-sama orang menyembelih unta. Ada yang niat untuk kurban, ada yang niat untuk cari daging. Nah, yang niat untuk cari kurban ini berarti jadi kurban, yang niat hanya untuk mengambil dagingnya, maka itu jadi apa? Jadi hewan apa? Hewan daging. Baik. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua, yang dijadikan kurban adalah hewan yang sudah ditentukan. Hewan apa yang ditentukan untuk hewan kurban? Bahimatul an'am. Apa? Bahimatul an'am. Bahimatul an'am itu apa? Bahimatul an'am adalah kambing, sapi, atau unta. 3 macam hewan ini. Ya, kambing, sapi, dan unta. Kambing dengan semua macam jenisnya. Kita tahu jenisnya kambing itu banyak, ya, mungkin ratusan jenisnya kambing. Semua jenis kambing boleh dijadikan sebagai hewan kurban. Ada domba, ada apa lagi? Ada kambing kacang, kalau orang Jawa bilang, ada kambing PE, macam-macam, ada domba Garut. Nah, macam-macam. Nah, apapun jenisnya, selagi itu masih dalam jenis kambing. Baik. Yang kedua adalah sapi. Yang kedua adalah sapi. Ya, entah itu sapi PO, apa itu sapi lemosin, ada atau sapi apa namanya Brahma, atau sapi apa namanya simental. Nah, apa saja sapinya, apa saja jenisnya, yang penting dia adalah sapi, termasuk kerbau. Kerbau itu termasuk dalam jenis apa? Sapi, termasuk dalam jenis sapi. Tapi kalau kuda bagaimana? Kuda termasuk sapi atau bukan? Bukan. Kuda tidak termasuk sapi.
Kemudian yang ketiga adalah onta. Onta juga sama, jenisnya juga buahnya. Jenisnya juga buahnya. Jadi kambing, sapi, atau onta. Tidak disyaratkan harus jantan, enggak. Ya, jadi untuk kurban boleh jantan, boleh betina. Mana yang paling afdal? Bagaimana? Kalau dari jenis yang paling afdal adalah unta. Yang kedua sapi, yang ketiga kambing. Nah, kemudian dari semua jenis yang paling afdal adalah yang paling bagus. Kalau sapi ya yang paling gede, paling bagus. Kalau onta yang paling gede, yang paling bagus. Kalau kambing yang paling gede, yang paling bagus. Nah, kenapa? Nah, yang paling besar itu yang paling bagus karena yang paling besar itu yang paling mahal harganya. Nah, yang paling banyak manfaatnya untuk fakir miskin. Nah, sama-sama potong sapi. Saya potong sapi, sapinya kecil, sapi Bali. Nah, mungkin bisa dapat harga berapa ya? Kalau sapi Bali itu pernah saya beli cuma harga 12 juta misalnya. Sapinya kecil. Sapinya kecil. Kemudian ada yang beli sapi yang bobot 1 ton misalnya sampai harga 60 juta ke atas misalnya. Mana yang afdal? Ya yang besar. Kenapa? Harganya lebih mahal, kemudian manfaatnya untuk fakir miskin lebih banyak. Nah, atau sapinya kecil. Nah, ada loh jenis sapi itu kecil-kecil kayak kambing gitu juga ada. Ada. Nah, itu maka semakin besar semakin mahal itu semakin afdal untuk korban. Nah, kambing juga begitu. Ya, kambing yang lebih besar, lebih mahal itu lebih afdal untuk korban. Baik. Kemudian syarat yang ketiga adalah hewan itu sudah cukup umur, ya, cukup umur yang disyaratkan, gitu ya. Kalau dha'n atau domba yang besar, nah domba, nah, itu umurnya minimal 6 bulan. Ya, umurnya minimal 6 bulan karena jenisnya dia besar, jadi umur dia 6 bulan itu sudah bisa sama dengan kambing yang lain yang umurnya 1 tahun. Tapi kalau umumnya kambing yang lain menunggu umur 1 tahun. Menunggu umur berapa? 1 tahun. Untuk sapi umurnya minimal 2 tahun. Untuk unta umurnya minimal 5 tahun. Unta umurnya berapa? Minimal 5 tahun. Jadi hewan yang harus umurnya sesuai dengan yang ditetapkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, gitu ya. Nah, sehingga kalau hewan kurbannya belum mencapai umur yang disyaratkan, boleh apa tidak? Enggak boleh, ya, tidak boleh. Kemudian syarat yang berikutnya adalah tentang syarat berapa korbannya atau seberapa korbannya, gitu ya. Nah, syaratnya adalah kalau kambing itu hanya untuk 1 orang, ya, untuk 1 orang. Nah, 1 orang ini beserta dengan keluarganya, ya, misalnya saya menyembelih 1 ekor kambing untuk saya, istri saya, dan anak saya. Begitu ya. Nah, jadi 1 orang untuk 1 orang dan keluarganya. Yang dimaksud dengan keluarga adalah keluarga yang masih satu rumah, makannya dari tempat yang sama, tinggalnya di tempat yang sama, itu namanya satu
satu keluarga. Kalau saya dengan bapak saya sudah beda rumah, itu bukan lagi satu keluarga dalam hal ini. Sehingga kalau saya korban, nah misalnya ini satu untuk dua keluarga, itu tidak bisa, tidak cukup. Kalau sapi atau onta, maka boleh sepertujuhnya. Boleh berapa? Boleh sepertujuhnya. Bagaimana? Satu ekor sapi untuk untuk 7 orang. Satu ekor unta untuk 7 orang. Itu boleh. Nah, itu boleh. Paham tuh? Nah, tapi bagaimana kalau satu ekor sapi untuk 1 orang? Boleh apa tidak? Nah, itu lebih afdal. Karena tadi dikatakan ya, bahwa korban yang paling afdal itu adalah apa? Unta. Dengan syarat apa? 1 unta itu 1 orang. Gitu ya. Kalau 1 unta 7 orang patungan, ya, itu sama dengan 1 kambing. Ya, berarti sama dengan 1 kambing. Nah, begitu juga 1 sapi patungan 7 orang, berarti nilainya sama dengan 1 kambing, gitu ya. Tapi unta itu lebih afdal daripada sapi, sapi lebih afdal daripada kambing, dengan catatan itu adalah korbannya satu orang, begitu ya. Lalu bagaimana bila ada 1 orang korban beberapa ekor sapi, boleh apa tidak? Sangat boleh ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyembelih 100 ekor unta. 100 ekor unta. Nah, boleh. Jadi 1 orang misalnya dia punya kemampuan lebih, rezeki yang lebih, misalnya dia sembelih beberapa ekor sapi, boleh ya, boleh. Dan sangat boleh. Nah, atau misalnya 1 orang misalnya dia setengahnya sapi. Ya, korban setengahnya sapi. 1 orang kemudian setengahnya yang lain miliki oleh beberapa orang. Boleh apa tidak? Boleh ya, boleh. Yang penting gimana? Tidak kurang dari 1/7-nya sapi atau 1/7-nya unta. Begitu ya. Nah, terkait hal ini ada sedikit kerancuan pemahaman, di mana sebagian orang membolehkan 1 ekor kambing itu untuk patungan orang banyak, atau 1 ekor sapi atau unta dibuat patungan orang banyak. Ya, orang se-RT patungan 1 ekor sapi atau 1 ekor unta, atau patungan 1 ekor kambing. Nah, dengan alasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyembelih 1 ekor kambing, kemudian beliau mengatakan, hada anni wa amman lam yudhi min ummati. Ini untuk saya dan untuk umatku yang belum bisa menyembelih. Nah, yang supaya dipahami, ada 2 masalah yang berbeda. Yang pertama adalah al-ishtiraku fil milki. Al-ishtirak fil milk. Nah, bersama-sama dalam kepemilikan. Maksudnya gimana? 1 kambing ini milik 5 orang. Saya misalnya urunan dengan Rehan, dengan Fajar, dengan Hizkil, dengan Usama misalnya punya beli 1 ekor kambing. Kambingnya siapa ini? Kambing kami ber-5. Kemudian kita korbankan untuk kami ber-5. Boleh apa tidak? Yang ini yang nggak boleh ya. Yang ini yang tidak boleh. Kemudian yang kedua adalah at-tasyriku fit thawab. Ya, menyertakan orang lain dalam pahala.
Bagaimana? Seperti yang diperhatikan oleh Rasulullah SAW, beliau punya 1 ekor kambing, beliau korbankan. Kemudian pahalanya beliau peruntukkan untuk beliau sendiri dan umat-umatnya yang belum menyembelih korban. Misal di sini, nah di sini misalnya Hizkil, nah dia beli 1 ekor kambing, ya, dia beli 1 ekor kambing, dia korbankan. Kambingnya milik siapa? Milik Hizkil. Dia korbankan, dia katakan ini pahalanya untuk saya dan teman-teman saya. Boleh apa tidak? Boleh, ya. Jadi pahami mana yang boleh, mana yang tidak boleh, ya. Jadi yang tidak boleh itu gimana? 1 ekor kambing atau 1/7 sapi dimiliki orang banyak, ya, dimiliki orang banyak dalam korban itu yang tidak boleh. Begitu ya. Jadi kalau orang misalnya 10 orang patungan bersyirkah istirak untuk beli 1 ekor kambing korban. Jadinya apa itu nanti? Nah, jadinya ini urunan beli apa? Beli daging. Ya. Begitu juga orang banyak, orang se-RT 20 orang, 30 orang urunan beli 1 ekor sapi untuk korban. Jadinya apa itu? Urunan beli daging. Begitu ya. Lah terus bagaimana? Saya kan nggak mampu gitu. Kalau beli 1 ekor kambing atau 1/7 sapi, mungkin saya nggak mampu. Kalau belum mampu sekarang, uangnya ditabung dulu. Ya, uangnya ditabung dulu sampai tahun depan terkumpul bisa beli 1 ekor kambing, begitu ya. Nah, jadi ibadah itu harus sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Atau solusi lain gimana misalnya? Solusi lain gimana? Nah, misalnya santri-santri ini pengen korban juga, gimana caranya? Oke, nah kita urunan beli kambing. Sudah? Nah, setelah itu kambingnya diberikan kepada salah satu. Ini santri semua beli 1 ekor kambing, kambingnya diberikan kepada Alen. Alen, ini kambingmu. Nah, Alen, ini kambingmu. Nah, kemudian Alen korban dengan kambingnya siapa? Kambingnya namanya kambingnya siapa kalau gitu? Kambingnya Alen, nah, dia korban, kemudian pahalanya ini untuk saya dan untuk teman-teman saya. Boleh apa enggak? Boleh. Tapi yang harus tahu apa namanya? Ketika kambing itu diberikan kepada Alen, ya, nah ini, nah yang sudah diberikan ini, antum nggak boleh ngatur, gitu ya? Antum nggak boleh ngatur. Apakah kambing ini nanti oleh Alen buat korban atau dijual lagi? Itu terserah dia. Betul? Nah, yang memberikan nggak bisa membatasi. Ini tak berikan tapi buat korban pahalanya buat kita, ya. Berarti belum memberikan. Berarti belum memberikan. Betul? Nah, baik. Kemudian syarat yang berikutnya adalah hewan korban itu tidak cacat. Hewan korban itu tidak cacat. Baik. Baik tidak cacat atau tidak sakit. Tidak cacat atau tidak sakit. Kriteria cacat dan sakit, nah, yang menghalangi hewan bisa dijadikan untuk kurban adalah cacat atau sakit yang jelas. Seperti sabda Rasulullah SAW, la tajuzu fil adahi al-awra al-bayyinu awaruha. Tidak mencukupi, artinya tidak sah dalam kurban hewan yang buta sebelah, yang jelas butanya. Tapi kalau cuma kambing itu atau sapi itu misalnya agak rabun, kau tahu ya? Nah, ketahuan nggak? Matanya min gitu misalnya ya. Ada nggak kambing yang min matanya? Itu enggak. Tapi sampai yang matanya sebelah ini memang buta gitu ya. Apalagi buta dua-duanya. Ya, buta dua-duanya. Begitu juga yang pincang. Ya, begitu juga yang pincang, dalam hadis lain pincang yang sampai tidak bisa berjalan dengan hewan-hewan yang sehat.
Ya, dia kalau jalan bareng yang lain itu ketinggalan di belakang terus. Nah, ini berarti sudah tidak boleh untuk korban, nggak boleh untuk korban. Tapi kalau hanya pincang tapi dia larinya masih kenceng, ya, bisa bareng-bareng dengan yang lain itu masih bisa untuk korban. Terus kemudian wal mariudah al bayyinu maraduha, yang sakit dan sakitnya jelas. Sakitnya jelas, misalnya sampai kelihatan nyetutur gitu kalau orang Jawa, ya, sampai kelihatan nyetutur, sampai kelihatan kurus. Nah, itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Tapi kalau sakitnya itu tidak diketahui sakitnya di dalam, begitu kita sembelih, kita potong, wah ternyata di dalam perutnya itu ada penyakit. Nah, itu termasuk jelas atau tidak? Enggak jelas. Tapi itu masih boleh untuk korban. Termasuk al-ajfa, yaitu hewan yang sudah sangat kurus. Nah, yang kurus sekali. Nah, sampai dikatakan tidak ada sumsumnya karena saking apa? Saking kurusnya. Itu juga tidak boleh. Termasuk yang tidak boleh adalah hewan yang kalau itu betina, dia itu susunya sudah kering karena saking apa? Saking tuanya, sudah tua sekali sampai susunya itu sampai kering. Itu juga tidak boleh untuk korban. Baik. Lalu bagaimana apabila hewan itu cacat atau sakit setelah ditakyin untuk kurban? Gimana? Saya sudah beli kambing, saya katakan ini kambing untuk kurban. Ternyata selama menunggu hari kurban, kambing saya ini sakit. Kambing saya ini sakit, bagaimana ini hukumnya? Tetap bisa disembelih untuk kurban atau harus diganti yang sehat? Tetap bisa disembelih untuk kurban, tetap bisa disembelih untuk kurban. Begitu juga misalnya waktu ini hewan sudah ditentukan untuk kurban, ya. Misalnya kambing sudah ditentukan untuk kurban, kemudian tiba-tiba cacat, ya. Setelah itu dia terjadi cacat, misalnya karena dia beradu dengan kambing yang lain, kemudian tanduknya patah misalnya, itu juga masih bisa untuk korban. Jadi tidak harus diganti dengan yang baru. Bila cacatnya atau sakitnya itu terjadi setelah hewan itu ditentukan untuk korban. Kemudian syarat yang berikutnya adalah waktu, ya. Waktu menyembelihnya harus tepat pada waktu yang ditetapkan. Kapan itu? Waktunya menyembelih kurban adalah setelah sholat Id, ya. Setelah sholat Id. Nah, setelah sholat Id sampai sebelum matahari terbenam pada akhir hari tasyrik. Berarti berapa hari waktunya menyembelih? 4, ya. Tanggal 10, ya, Yaumun Nahar, kemudian ditambah 3 hari tasyrik. 3 hari tasyrik. Kapan akhirnya? Sebelum matahari terbenam pada hari tasyrik itu, pada akhir hari tasyrik itu. Sehingga menyembelih setelah itu tidak boleh. Begitu juga menyembelih sebelum waktunya juga tidak boleh. Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang menyembelih sebelum sholat, maka hewan itu akan menjadi hewan apa? Laham, syatu kasyatu lahmin. Ada sahabat datang kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, saya sudah menyembelih hewan saya sebelum sholat. Karena apa? Karena saya pikir kalau habis sholat nanti akan banyak daging, maka saya cepatkan ini untuk makan keluarga saya. Nah, Rasulullah mengatakan, syatu kasyatu lahmin. Nah, kambingmu jadi kambing daging, tidak jadi kambing korban. Lalu bagaimana misalnya terjadi hewan sudah ditentukan untuk hewan kurban, dan sudah ditentukan sebagai hewan kurban, waktunya menyembelih lepas. Nah, waktunya disembelih lepas. Nah, seperti tahun kemarin kita itu mau sembelih sapi, lepas sapinya.
gitu. Tapi untung nggak lama ya, nggak lama terus bisa dijinakkan lagi, bisa disembelih. Kalau seandainya misalnya waktu itu ya lepas sampai lewat hari tasyrik belum bisa disembelih, bagaimana? Ya, disembelih kapan bisa terpegang? Ya, disembelih kapan bisa terpegang, disembelih dan masih sah sebagai kurban. Karena apa? Karena terlambatnya itu karena adanya uzur. Karena terlambatnya terjadi karena uzur. Baik, masih ada beberapa masalah yang belum kita bahas. Insya Allah kita lanjutkan pada kajian besok atau lusa insyaallah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.